Haleluya. Semangat ya semua. Clara, smile-nya menambah semangat, Dek. Lihat senyuman itu rasanya semangat gitu kakak tuh. Tahu ya? Bahwa semuanya baik, semua sehat, semua bersuka cita. Jadi rasanya menambah semangat tersendiri gitu. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita pujikan lebih lagi mencintaimu. Mencintai Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan lebih dari apapun. Lebih dalam setiap hari. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita mengejar kebenarannya. Jayuli, Kongsi Pacai, Kyonghi. Ya, selamat datang. Haleluya. Pas mulai. Mari kita sama-sama pujikan. Lebih lagi mencintaimu. Haleluya. Haleluya. Saat ku terduduk diam dalam hadirat-Mu. Amin. Merenungkan kasih-Mu yang tak pernah hilang di hidupku. Merenungkan firman-Mu. Merenungkan firman yang menuntun jalan hidupku. Hidup dalam rencana, menghidupkan roh-Mu dalamku. Ku mau lebih lagi mencintaimu, ku mau lebih dalam mengenalmu. Setiap kehendak-Mu sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Mari saya mengajak kita semuanya untuk sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Biarlah ini ada di dalam setiap hati kita semua, menjadi kerinduan kita bersama-sama. Kita mau mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengejar hadirat Tuhan, mengejar pribadinya, sampai kita menemukannya. Mari kita pujikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Saat ku terduduk diam dalam hadirat-Mu, haleluya, merenungkan kasih-Mu yang tak pernah hilang di hidupku, merenungkan firman, merenungkan firman-Mu yang menuntun jalan hidupku. Hidup dalam rencana-Mu, menghidupkan roh-Mu di dalamku. Ku mau lebih lagi
mencintaimu, ku mau lebih dalam mengenalmu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku mau lebih lagi mencintaimu, ku mau lebih dalam mengenalmu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Lebih dalam lagi, mari kita pujikan bersama. Ku mau lebih lagi mencintaimu ya Bapa. Haleluya. Ku mau lebih lagi mencintaimu, ku mau lebih dalam mengenalmu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, ini ungkapan hati kami. Kami mau merenungkan setiap firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Karena firman-Mu yang menuntun jalan hidup kami. Kami tahu Tuhan, di luar dari Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami perlu Engkau di sepanjang hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Roh-Mu yang ada di dalam kami itu yang menuntun jalan kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberi kami sukacita, penghiburan. Terima kasih ya Bapa. Mencintai itu tidak hanya omong kosong di mulut, kami mau praktek ya Bapa. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu Tuhan. Pribadi-Mu yang penuh dengan belas kasih. Kami mau Tuhan hidup di dalamnya. Kasih itu sakit karena ketika orang lain memperlakukan kami yang tidak enak, tapi kami tetap mengasihi, mengampuni. Tapi kami mau Tuhan, topang kami sehingga kami kuat. Bapa, kami menyerahkan hidup kami. Biarlah seumur hidup kami sampai habis nafas kami. Kami mengabdikan diri kami untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama semua belajar ya. Ini lagu baru untuk semua ya. Untuk semuanya baru, tapi ini sudah diluncurkan di 1 tahun kemarin. Ada di YouTube-nya Kak Beni. Kak Beni pernah kolaborasi dengan ini, penciptanya. Tak kuduga Kau selamatkan hidupku. Kini ku kan beri luhurku, segenap hatiku,
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu, jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta selamanya. Cece Yuli, semangat! Yang nampak di laptop Cece Yuli. Tak kuduga kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Ayo Sally, Andreas. Kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Mari semuanya ya, kita belajar bersama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku, memegangku teguh, mendekapku selalu, jiwaku memujimu, agungkan pribadimu, sangat ku cinta kau selamanya. Sangat ku cinta kau, sangat ku cinta kau, sangat ku cinta kau selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran, kita mau menyambut firman Tuhan. Cece Yuli berdoa untuk firman Tuhan ya. Unmute dulu, suaranya di unmute. Buka dulu. Oke, mari semua. Bapak, terima kasih Bapak buat malam ini Bapak. Aku berdoa Bapak buat hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau rapilah jemaat-jemaat-Mu, Kau rapilah KBNI, Kau rapilah Kalirin. Kau pakai mereka, Kau pakailah KBNI, Kau pakailah Kalirin Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Aku berdoa Bapak buat semua jemaat hari ini Bapak, agar mereka mendengarkan firman-Mu dari pertama sampai selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Bapak, aku juga berdoa Bapak buat KBD yang akan memberikan khotbah buat menggunakan firman-Mu Bapak. Terima kasih Kau pakai terus KBD Tuhan, Kalirin Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita pujikan ini, sama-sama belajar ya. Bila selama ini. Bila naikkan. Kurang naik. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus.
Beriku kesempatan sisa waktuku, kau ubahkan bila selama ini. Haleluya, dengan sungguh-sungguh kita pujikan. Biarlah ini ungkapan dari hati kita semua untuk Tuhan. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak aku lakukan kehendakmu, aku penuhi rencana Bapa. Ini hati kami ya Tuhan, ini segenap hidup kami. Sampai sekarang ini aku belum jadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kita lebih sungguh-sungguh lagi menaikkan pujian ini. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, ampuni kami, ampuni aku Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, Bapa, tolong kami. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Tolong Tuhan, beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan. Tolong kami Tuhan, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Ya Tuhan, ini kerinduan setiap kami ya Bapa. Tolong kami. Betapa rinduku, kami rindu Tuhan. Berkenan padamu, sampai di rumah
Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi kita pujikan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, kami ya Bapa, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Mohon ampun Tuhan. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, ya Yesus, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Tolong Tuhan. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beri kami kesempatan Tuhan. Beriku kesempatan di sisa waktuku. Kau ubahkan lebih dalam lagi. Dengan segenap hati kita katakan di hadapan Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, Tuhan, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Haleluya. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan. Tolong kami Tuhan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanmu. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku
mohon padamu ya Tuhan. Ini kami, tolong kami dalam kelemahan kami. Haleluya. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku, betapa rinduku padamu ya Tuhan, betapa rinduku berkenan padamu ya Bapa. Di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu sampai di rumah Bapa. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu sampai di rumah Bapa. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Ini setiap hati kami merindukannya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Enggak gampang kami tahu Tuhan, tapi kami mau berjuang Bapa. Tolong kami Bapa. Kami mohon, kami mau Tuhan. Tolong kami merindu, kami seperti firman-Mu, sempurnalah. Sebab Bapa yang di surga adalah sempurna. Kami mau Tuhan serupa dengan Engkau, meneladani hidup-Mu. Kami rindu Tuhan, kami mau menjadi orang yang berkenan. Karena semua yang kami lakukan sia-sia tanpa perkenanan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami untuk kami berjuang Tuhan mencapai kesempurnaan menurut ukuran-Mu. Terima kasih ya Bapa, ambil alih seluruh pemberitaan firman-Mu. Hamba menyerahkan hamba-Mu yang melayani, yang menyampaikan firman-Mu. Urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dengan hari yang baru dan suasana hati yang baru dan juga proses-proses baru yang kita hadapi dalam hidup kita setiap hari. Ya. Selama kita masih hidup di bumi, namanya proses itu tidak akan pernah berhenti sampai akhir menutup mata. Proses hidup semua manusia akan mengalami yang sama. Sama-sama diproses maksudnya. Ya. Jadi jangan pernah beranggapan cuma saya yang menderita di bumi ini, tidak ada yang lain separah saya. Enggak. Banyak yang lebih parah bahkan. Ya. Jadi selama hidup di bumi pasti semua manusia menjalani proses. Baik itu proses dari kesalahannya sendiri, dia harus menanggung resiko dari kesalahannya. Baik itu proses bagaimana seseorang menjadi lebih baik, tergantung kita lihat dari
kedua sisi itu. Proses karena kesalahan sendiri atau karena proses ingin menjadi lebih baik. Oke. Tuhan, terima kasih hari ini saya bisa bertemu dengan jemaat-Mu Tuhan. Sungguh sukacitaku melimpah hari ini. Mereka dalam keadaan baik, mereka dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you God. Thank you. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa dengan jemaat semua. Saya sangat senang. Ya. Baik, hari ini jemaat Tuhan akan mendapatkan satu makanan rohani yang luar biasa, yang akan memberkati kita semua, dan juga akan memberikan kita semakin cerdas, semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan. Ya, firman Tuhan ini yang akan mengubahkan kehidupan kita, yang akan menjadi motor pengendali atau gerak hidup kita. Tanpa firman, maka motor hidup kita atau penggerak hidup kita adalah dunia ini dan godaan-godaannya. Itulah motor hidup kita. Atau keinginan kita sendiri yang menjadi motor hidup kita. Tapi setelah tahu firman, maka motor hidup kita menjadi berubah, berpindah, transposisi. Ya, berpindah arah. Yang dulunya dunia ini, ngomongan orang, itu menjadi motor hidup kita yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Tapi sekarang setelah dengar firman, bukan lagi diri kita sebagai motor hidup kita, tetapi adalah firman Tuhan. Ini uniknya, ini yang luar biasanya. Hebat, hebat. Hebat. Saya salut dengan firman Tuhan, kagum. Sampai hari ini terus menerus itu saya rindukan kepada Tuhan. Saya harap juga jemaat Tuhan pun memiliki hati yang sama dengan saya, ya, untuk memiliki satu hasrat, satu passion yang kuat sebagai motor hidupnya adalah firman Tuhan. Oke ya. Kalau kita sebagai manusia punya banyak keinginan. Nah, keinginan kita itulah yang memotori kehidupan kita semua. Kalau jujur mau tidak jujur, kalau kita mengungkapkan itu, pasti ya, tidak mungkin tidak. Keinginan-keinginan manusialah yang menggerakkan kehidupannya untuk melakukan segala sesuatu. Wetizo pergi ke pasar, ingin membeli sesuatu. Apakah ikan, sayur, sayur wortel, kacang panjang, dan lain-lain. Itu sudah digerakkan oleh hatinya, keinginannya. Maka diwujudkan wetilah bagaimana yang di dalam pikiran dan hatinya sayur kacang panjang tadi untuk dibelikan, diwujudkan. Sebelum itu wujud, maka sayur kacang panjang itu masih ada di dalam hati dan pikirannya. Sebelum dia membeli melangkah, maka ikan tadi yang tujuannya, keinginannya belum terwujudkan, belum tampil. Nah, keinginan manusia lah, saya bilang, yang memotori kehidupannya. Sadar atau tidak sadar. Baik atau tidak baik. Kenapa orang berlaku curang, berkhianat,
Mengapa orang tega menipu, saling mendustai sesamanya, menjatuhkan sesamanya, melakukan korupsi, pengkhianatan, semua karena dasar keinginannya yang memotori hidupnya. Percaya atau tidak percaya? Ya, 100%. Oke? Baik. Hari ini firman Tuhan yang akan mengajarkan kita ada hubungannya dengan keinginan kita terhadap yang namanya murtad. Apa itu murtad, Kak? Nah, ini dia. Mari fokus. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang berjudul murtad. Menurut Kristen, menurut Alkitab, murtad itu apa? Apa itu? Murtad, seringkali kita dengar kata murtad. Pada umumnya, agama apapun, murtad itu memiliki pengertian berpindah agama. Pada umumnya pengertian murtad itu seperti itu. Berpindah agama. Misalkan dari agama A, dia berpindah ke agama B atau C, dan seterusnya. Tapi menurut Alkitab, murtad itu bukan karena berpindah agama. Oke ya? Karena agama muncul baru tahun-tahun tertentu. Contoh, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, itu muncul terbentuk tahun berapa itu ada sejarahnya. Agama Islam tahun 600. Jadi itu sudah sebelum itu ada terbentuk. Agama belum ada. Nah, jadi ini menurut Alkitab, murtad itu bukan berpindah agama. Ya, bukan. Tapi ada hubungannya dengan sekarang ini dengan berpindah agama, ada hubungannya. Tapi definisi pengertiannya, murtad itu bukan berpindah agama A ke agama B ke agama C. Tetapi lebih dalam kalau di dalam firman Tuhan, pindah agama, murtad. Yuk coba jemaat Tuhan, saya minta videonya ditampilkan supaya enak saya bicara. Aku dengan lagi siapa masker, begitu. Kak. Lagi masker muka ini. Ya. Oke. Yang sudah ibu-ibu, sudah dewasa, tidak perlu diberitahu lagi berulang-ulang beratus-ratus kali soal ini ya. Oke. Biar kita itu enak, ada seseorang yang saya sedang pandang begitu. Kalau kita ajak lawan bicara kita tidak menatap kita, wah nggak enak banget. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang murtad. Loh terus Kak, gimana? Apa sih arti murtad itu menurut Alkitab? Kita harus mengarahkan diri ke Alkitab semua, karena yang kita pelajari firman Tuhan bersama-sama ya. Nah, murtad ini kan seperti saya bilang tadi, agama itu baru muncul, Hindu, Buddha, Islam, ya Konghucu, itu ada tahun-tahunnya. Tahun berapa mereka muncul. Nanti kalian bisa googling di internet, ya Hindu, Buddha itu tahun berapa sih? Ada. Nah, jadi lebih tua bukan agama, tapi satu kepercayaan, aliran, paham. Yesus Kristus itu lebih dulu. Agama terbentuk tahun sekian sesudah Masehi. Ya.
Tapi Yesus Kristus sebelum Masehi. Kalaupun satu aliran kepercayaan itu sebelum Masehi. Nah, jadi orang dulu tidak ada bilang begini, itu agama A, agama B, agama C, enggak ada. Tapi kalau dulu itu penyembah dewa A ya, dewa B. Oh itu cara dia berdoa, cara dia memberikan korban persembahan, cara dia bersembahyang itu kepercayaan misalkan Yunani ya. Oh, itu dewa-dewinya A, B, C, D ya. Dewa Molok, ya kan? Macam-macam dewa, dewa Zeus. Misalkan begitu. Nah, bukan agama, itu agama A ya? Enggak. Tapi orang tahu itu penyembahnya kepada siapa dia menyembah. Nah, orang tahu. Nah, terus murtad itu dihubungkan dengan apa? Nah, ini dia. Murtad itu memiliki pengertian ya, ada sangkut pautnya memang dengan yang sekarang pindah agama ada, tetapi bukan itu yang menurut Alkitab yang lebih dalam, bukan, ya. Nah, itu ada di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua ya. Fokus. Murtad ini pun berlaku bagi mereka yang tidak berpindah agama, tetap Kristen, tapi dibilang dia murtad. Loh, kok bisa, Kak? Orang Kristen, tetap agama Kristen, tapi kok dibilang murtad? Ya, ini Alkitab yang bilang. Nah, baru tahu kan? Luar biasa firman Tuhan. Saya juga baru tahu setelah percaya Yesus, baca Alkitab. Baru saya ngerti. Loh, berarti pikiranku selama ini keliru, Tuhan, salah. Selama ini pikiranku kalau murtad itu pindah agama A ke agama B. Ternyata, ya Weti, ternyata bukan itu maksud firman Tuhan. Yang lebih mendalamnya bukan itu. Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Nah, ini firman Tuhan disampaikan kepada jemaat juga. Jemaat di mana? Galatia namanya. Contoh, kalau saya menyampaikan firman Tuhan, sekarang ini saya menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Zoom. Bukan. Galatia itu tempat. Oh, di Tiongkok. Daerah atau negara gitu. Atau daerah Galatia. Ya, Galatia itu daerah. Nah, jadi Kak Beni sedang sampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang di Tiongkok. Berbagai macam daerah-daerah. Nah, firman Tuhan hari ini, seorang hamba Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Galatia. Loh, tapi firman Tuhan ini dibilang bahwa jemaat Tuhan sudah ada yang murtad. Tetapi kepercayaan agama, kalau saya pakai agama sekarang ya, tetapi dia tetap, kalau pakai saya Kak Beni pakai bahasa sekarang agama ya, tetap dia penganut Kristen atau penganut iman kepada Yesus, tapi murtad. Kalau dia pindah ke agama lain atau ke keyakinan lain,
langsung nggak percaya dia misalnya nggak penganut pemegang iman Yesus Kristus, murtad itu oke lah. Tapi ini dia tetap. Tapi kok bisa murtad dibilang? Murtad itu remove, dia berpaling. Bahasa Yunani, bahasa asli kitabnya begini. Ya. Murtad itu ini bahasa aslinya. Metatitemi. Metatitemi. Yuk, coba ulangi sekali lagi. Apa yang saya bilang boleh di-unmute tapi langsung di-mute ya. Metatitemi. Oke. Oke, pinter. Iya. Metatitemi. Nah, itu bahasa kitab aslinya. Kalau Al-Quran misalkan bahasa Arab, kita bahasa Yunani. Nah, metatitemi. Nah, murtad itu metatitemi atau remove bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya dia berbalik, berpaling, lalu kemudian bahasa aslinya juga memiliki pengertian dia bertentangan atau meninggalkan. Bertentangan atau melawan atau meninggalkan. Banyak pengertiannya metatitemi. Nah, kata murtad ini yang mana? Nah, jemaat Tuhan, luar biasa ini. Kak Beni sampai kagum. Wow, berarti kalau aku melakukan ini, aku sudah murtad. Sekalipun saya Kristen. Sekalipun saya pendeta. Ternyata murtad. Berarti apakah banyak orang Kristen yang murtad? Tinggal cek aja. Saya tidak bisa katakan menghakimi bahwa dia murtad. Tetapi dari arti hari ini, Anda nanti akan bisa mengamat-ngamati. Tadi pengertian apa? Murtad tadi apa? Metatitemi. Artinya berpaling, berbalik, meninggalkan, melawan, bertentangan. Melawan, berpaling, bertentangan, ya, atau melawan arah, melawan arah. Melawan arah apa itu? Bertentangan dengan apa? Melawan apa? Berpaling dari apa? Ini dibilang murtad. Ajar-ajaran. Keluar. Nah, benar sekali. Ingat peristiwa Adam dan Hawa. Kalian sudah melaksanakan apa yang Kak Beni bilang? Sudah baca kitab Kejadian? Belum. Ya, nggak usah dijawab, dari senyumannya udah ngerti kok ya. Nggak apa-apa kok ya. Nah, dibaca kitab Kejadian bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, pada waktu itu manusia belum jatuh dalam dosa, manusia masih suci, masih kudus, ya kan? Masih hidup dalam kehendak Tuhan. Ya, suci kan? Nah, lalu Tuhan mengatakan sesuatu kepada Adam dan Hawa seperti ini. Kepada Adam lebih dulu begini. Adam, jangan makan buah ini ya, yang di tengah taman ini. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Kamu pasti mati. Tuhan udah ngomong gitu. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Tuhan udah titip perkataan itu kepada si manusia pertama, Adam. Jangan makan buah yang di tengah taman ini. Kalau engkau makan, engkau pasti mati. Engkau akan mati. Tuhan udah ngomong gitu. Nah,
Pertanyaannya, Adam dan Hawa melanggar perkataan Tuhan atau tidak? Melanggar. Langgar. Adam dan Hawa melanggar perkataan Tuhan. Dia lebih mengikuti perkataan siapa? Perkataan Ular. Ular. iblis, ular. Dia lebih mengikuti, mengindahkan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Sudah ada agama? Belum. Nah, pada akhirnya Adam mengikuti perkataan si iblis sama si Hawa. Itulah yang dikatakan sudah termasuk kategori murtad. Sudah melawan kehendak Tuhan. Berarti pertanyaan saya atau penegasan Kak Beni, setiap orang yang melawan kehendak Tuhan, dia dikatakan murtad. Karena yang dilakukannya bukan kehendak Tuhan lagi. Mau agama apapun, kalau dia melawan kehendak Tuhan, dia murtad dari keyakinannya. Murtad terhadap Tuhan. Contoh, Kak Beni tahu firman. Kasihi sesamamu manusia, tapi saya membenci sesama saya. Saya tidak mau melakukan itu. Berarti saya sedang jawab aja. Nah, ini dia. Berarti mana ini? Tolong ditunjukkan ini mana gambar-gambarnya ini. Pada ketutup semua ini tembok. Saya ngomong sama siapa ini? Pada tembok semua ini hitam-hitam semua. Waduh, berulang-ulang nih. Aku udah matikan lampu. Ya, pokoknya sebaiknya, senyamannya, mohon pemahamannya sendiri ya. Kak Beni semangat-semangat sampaikan firman. Wah, yang mendengarnya pada nggak semangat kan nggak enak. Nggak klop gitu loh. Gitu ya. Ayo, semangat dong, semangat. Ini pelajaran yang penting sekali ini bagi kita. Percayalah. Ini yang membangun spiritual saya untuk hidup Kak Beni itu terpush gitu kan, terdorong untuk saya semakin mengenal diri saya sendiri, saya semakin memahami siapa saya. Ya. Kita itu adalah pribadi-pribadi yang tidak mengenal diri sendiri sebenarnya. Sekalipun pemiliknya kita. Tapi banyak kita nggak mengenal siapa kita sendiri. Itulah kita manusia. Tuhan jauh lebih mengenal siapa diri kita daripada diri kita sendiri mengenal diri kita. Tidak bisa dipungkiri, pasti iya. Nah, Adam dan Hawa, mereka Tuhan memberikan satu firman, perkataan. Jangan makan buah di tengah taman ini. Tetapi pada waktu iblis ada, iblis menggoda dia mengikuti perkataan iblis daripada dia taat kepada perkataan Tuhan. Dia tidak taat kepada kehendak Allah. Dulu nggak ada agama. Pada masa Adam dan Hawa nggak ada agama ya. Belum ada agama di situ. Agama apapun nggak ada di situ. Nah, Adam dan Hawa, mereka melawan kehendak Tuhan. Mereka tidak mengikuti kehendak Tuhan. Itu sudah termasuk murtad.
Karena dia tidak mengikuti kehendak Tuhan. Tadi pengertian murtad tadi apa? Metatemi. Metatemi. Bahasa kalau halusnya metatemi. Nah, metatemi gitu. Itu tadi melawan, berpaling atau berbalik, meninggalkan. Menentang. Nah, berarti Adam dan Hawa, dia menentang, dia melawan, berpaling dari kehendak Tuhan. Dia lebih cenderung, dia lebih mengikuti perkataan iblis. Itu dikatakan sudah murtad. Sekalipun kita beragama sekarang ini, ya, Anda dan saya, Kak Beni dan kalian semua, para ibu-ibu perkasa, ibu-ibu yang hebat ini, yang diberkati Tuhan. Ketika, misalkan, firman Tuhan bilang, kasihi sesamamu, jangan membenci. Tapi kita nggak mau mengasihi sesama kita, itu sama dengan kita menentang atau kita sedang tidak mengikuti kehendak Allah. Kesukaan siapa kalau kita membenci sesama? Siapa yang suka itu? Iblis. Itu kehendak siapa? Iblis. Kalau kita membenci sesama, berarti kita mengikuti siapa yang kita ikuti? Iblis. Itu murtad. Karena yang kita ikuti bukan Tuhan, tapi iblis. Itu murtad. Berarti murtad itu lebih kepada apa? Perilaku. Mengikuti jejaknya siapa? Itu murtad. Sudah paham di sini? Paham menganggukkan kepala atau Paham. kasih jempol? Paham. Puji Tuhan, semoga paham benar. Amin, amin ya Tuhan. Besok saya coba review kembali. Atau mungkin hari ini saya review kembali 5 menit kemudian. Nah, murtad itu bukan berbicara, saya bilang tadi, pindah agama A ke agama B. Kita boleh berkata, aku agamaku Kristen. Agamaku B dan C. Tapi perbuatan kita tidak seperti yang kita sembah. Tidak seperti ajaran kita. Yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Itu murtad namanya. Karena kita lebih mengikuti kehendak yang lain. Berarti Kak, banyak yang murtad dong. Kita adalah orang-orang yang murtad itu, sekalipun Kristen. Kitalah orangnya. Karena Kristen itu cuma sebagai agama Kristen itu sah dimasukkan ke negara supaya apa? Kemarin saya sempat katakan supaya teratur, tertata. Jadi dibuat agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Tapi dalam bungkusan agama. Bisa ngerti ya? Coba perhatikan. Ini ada bungkusannya. Ini kotak nih. Bungkusannya ini. Di kotak ini adalah agama nih. Agama. Tulisannya agama gede di kotak. Tapi dalam kotak ini ada banyak kepercayaan. Tapi dalam bungkusan agama. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Konghucu, Katolik. Nah, itu di dalam kotak yang namanya agama. Ya. Jadi agama itu pengertiannya itu satu tata cara yang terorganisir. Supaya terorganisir di bangsa ini. Jadi dibuatlah agama. Supaya nggak berantakan, biar tertata. Oh, yang menyembah seperti ini misalkan. Terus pakai baju adat yang begini, yang diikat kepala. Ada bunga-bunganya, oh itu Hindu. Misalkan, oh yang di Bali, contoh gitu. Oh ternyata Buddha harus datang ke misalkan Kelenteng dan sebagainya.
Jadi dibuatlah ke dalam bungkusan agama. Berarti banyak yang sedang murtad. Tinggal kita cek saja, kita termasuk di situ. Ya. Saya agama Kristen, tapi saya suka korupsi. Itu murtad. Loh, aku kan nggak pindah agama. Iya, tapi engkau murtad terhadap kehendak Allah. Berarti engkau tidak mendengarkan firman Allah dong. Berarti perkataan yang lain engkau ikuti. Dunia ini yang Anda ikuti, kan begitu. Setan berarti yang Anda ikuti. Karena itu kehendaknya setan. Itu murtad. Secara label, saya bilang tadi, itu cuma label Kristen. Label. Dalam bungkusan agama tadi. Kristen tuh di sini. Harusnya begitu. Agama itu seharusnya di sini. Bukan label bingkisannya. Semua agama harusnya di sini agamanya. Kalau Tuhan mengajarkan kita kelembutan hati, bicara, kita berkataan kita kasar, sering menyakiti hati orang dengan omongan mulut kita, itu juga murtad. Karena suka mulut kita kasar, menyakiti hati orang terus. Murtad itu lebih kepada perilaku. Udah paham? Paham sampai di sini? Ini ajaran firman Tuhan kita luar biasa. Kita seringkali murtad, menentang kehendak Allah. Jujur apa enggak, kita itu menurut Kak Beni, menurut saya, sering kita itu murtad kok. Percaya Kristen, percaya Yesus plus. Begini. Percaya Yesus tapi pakai dukun. Percaya Tuhan tapi pakai dukun. Nah itu kan percaya Tuhan plus. Itu murtad. Kalau percaya Tuhan, ya percaya Tuhan saja. Sampai di sini paham ya? Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan. Tadi ada masuk Wiwin. Belum masuk juga ya. Nah, Tuhan bilang, misalkan, kalau kita tega melihat orang dalam kesusahan, kita punya, tapi kita tega, kita cuek, tidak punya belas kasihan, kita murtad. Karena Tuhan bukan kehendaknya seperti itu. Oh, aku beragama, Kak. Enak kali Kakak bilang saya murtad. Alkitab yang bilang, bukan saya. Kalau saya melakukan itu, berarti saya murtad. Kalau ada orang kesusahan, tapi saya bisa melakukannya atau mampu, tapi saya menutup hati dan perasaan saya itu jahat, kejam. Berarti saya murtad. Murtad dari apa? Kehendak Allah. Saya menentang, saya berlawanan, saya meninggalkan, saya berbalik arah, saya berpaling dari kehendak Tuhan. Sekalipun saya Kristen, itu murtad. Murtad bukan bicara pindah agama. Enggak. Agama menurut Alkitab dan menurut sejarah, agama baru terbentuk. Nanti bisa lihat di internet, di googling aja. Agama-agama tahun berapa muncul, baru terbentuk. Dan pelopor-pelopornya, kekasih-kekasih Tuhan. Bisa dicek nanti di internet. Islam itu pelopornya Nabi Muhammad. Itu tahun 610 Masehi. Pembawanya Nabi Muhammad. Terbentuklah Islam. Katolik tahun 4 Masehi. Yesus sudah ada sebelum semuanya? Sudah ada. Tuhan sudah ada sebelum semuanya? Sudah ada. Adam dan Hawa, apa sudah ada agama Hindu Buddha? Enggak, sebelum ada agama Hindu Buddha Kristen Islam Konghucu, sudah ada Adam dan Hawa.
Mereka ada tahunnya. Makanya Alkitab mencatat murtad itu lebih kepada karakter manusia. Dia berkata, aku percaya Tuhan. Tuhanku paling benar. Oke. Agama A, B, C, D yang paling benar anggapannya sendiri. Oke lah. Itu subjektif. Siapa saja boleh bilang agamanya yang terbaik. Oke lah. Tapi karakternya busuk. Pengikut setan karakternya. Itu murtad namanya. Dia aja yang berkata aku bertuhan, tapi karakternya nggak bertuhan. Itu murtad. Waktu Kak Beni mulai renungkan, Tuhan, luar biasa berarti aku sering murtad terhadap Engkau. Karena aku sering menentang hukum-hukum-Mu. Saya sering melawan, berpaling, meninggalkan, tidak menghiraukan kehendak-Mu. Aku berarti sering murtad. Aku tidak mengikuti apa mau-Mu. Wah, aku salah. Aku sering murtad, berpaling. Aku mengatakan aku pengikut Yesus, tetapi ada plusnya. Plus kehendak lain. Kehendak diriku sendiri, kehendak duniawi. Yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Berarti aku murtad. Setiap orang yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu dikatakan murtad. Dengar nggak? Ada yang berkata suara saya nggak ada. Ada nggak suara saya? Ada kok. Berarti tadi ada yang bilang siapa? Di pesan itu di Tadi nggak ada. sini dibilang. Oke. Ini jelas. 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 Ya. Jadi murtad itu lebih kepada karakter, perilaku orang. Coba agama Kristen korupsi, agama non-Kristen korupsi, apa itu bertuhan? Masa itu yang diajarkan Tuhan? Itu murtad dari kehendak Tuhan. Agama boleh tetap ada. Kan saya bilang tadi agama itu bungkusan. Di dalamnya Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Itu bungkusan. Ngaku bertuhan, tapi perilakunya nggak kayak Tuhannya. Nah itu murtad. Misalkan Tuhan pengasih dan penyayang, tapi pengikutnya pembenci, penghancur, pembinasa, pemberontak, merusak, kerjaannya merusak, merugikan orang lain, berkhianat, suka membunuh orang lain, itu apa dikatakan bertuhan? Beragama ya, tapi bertuhankah seperti itu? Itu murtad namanya. Murtad dari kehendak Tuhan. Masa Tuhan pengasih penyayang, kita nggak pengasih penyayang. Yesus mengajarkan kita kasih, kita nggak melakukan kasih. Yesus bilang, jangan engkau menutup diri kepada orang yang membutuhkan belas kasihan. Orang-orang miskin, orang susah. Tapi kita menutup diri, sementara kita bisa melakukannya. Itu dikatakan kita pengikut Yesus. Kita sedang murtad. Tuhan bilang, engkau jangan berkata, misalkan, perkataanmu dijaga, jangan kasar, lembut, penuh kasih mesra. Tapi kita kasar, perkataan kita menyakiti hati orang terus. Apakah itu dikatakan? Kita nggak murtad, murtad dari kehendak Tuhan. Agama boleh, labelnya Kristen. Apa bedanya yang seperti ini jemaat Tuhan? Apa bedanya yang seperti ini? Misalkan begini. Apa bedanya ini dicontohkan ya? Saya berada di satu perusahaan. Oke. Ada di satu perusahaan. Saya bertugas kepada satu bos. Yang anggaplah namanya itu kita buat aja namanya si Beruntung. Saya kerja pada Pak Beruntung di satu perusahaan. Maka perusahaan itu akan membuat satu yang namanya ketetapan-ketetapan atau tanggung jawab masing-masing karyawannya. Misalkan saya manajer, misalkan. Ya. Atau saya dirut, direktur utama.
diangkat. Maka saya akan melakukan tanggung jawab sebagaimana mestinya saya sebagai seorang dirut, direktur utama atau manajer. Itu yang ditugaskan. Kalau saya tidak melakukannya, berarti saya sedang, ayo jawab satu orang. Ini tanda sudah menyambung. Tanda sudah sambung berarti apa? Tandanya murtad. Benar, maksudnya berarti saya sedang melanggar, menentang perkataan ownernya, pemiliknya. Loh, kamu dirut, tugasmu apa? Kalau saya tidak melakukan apa kata owner itu, berarti saya menentang, tidak mengikuti apa yang dia mau. Suka-suka saya, kehendak saya sendiri. Berarti saya berpaling dari kehendak dia. Sekalipun saya dalam rumah yang sama dengan beliau, kantor yang sama, perusahaan yang sama. Perusahaannya dia, saya ada di perusahaannya dia. Tapi tugas saya, perilaku saya tidak mencerminkan apa yang owner itu katakan. Saya tidak melakukan tanggung jawab yang dia inginkan. Tapi dalam perusahaan itu saya ada. Saya berarti menentang dia, melawan kehendaknya, ownernya. Berarti lama-kelamaan saya apa yang dilakukan ownernya, pemiliknya? Pecat. Kalau saya dipecat, benar sekali Debbie. Maka saya dipecat. Tidak jadi dirut lagi. Artinya apa? Sekalipun kita labelnya Kristen, tapi tidak mengikuti kehendak Allah, kita itu murtad, tapi tetap Kristen. Mungkin kita nggak pindah agama ke agama B. Tapi kita nggak mengikuti kehendak Tuhan, kita itu murtad dari kehendaknya. Siap-siap aja kita akan Menerima hukuman. dipecat. Dipecat sama Tuhan, kamu nggak layak. Loh, aku Kristen loh Tuhan sejak kecil loh. Aku ke dunia ini nggak bawa agama Kristen. Yesus bilang nggak gitu. Aku nggak bawa Kristen. Aku nggak bawa agama di bumi ini. Aku nggak bawa agama. Yesus datang ke bumi dari sorga turun ke bumi bukan bawa agama tapi bawa ajaran. Ya seperti ini. Yesus bawa ajaran. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau ada yang membenci engkau, kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, artinya balaslah dengan kasihmu. Kalau orang yang membencimu. Itu yang dibawa Yesus, ajaran bukan agama. Agama itu dibentuk supaya terorganisir, tertata. Enggak berantakan. Jadi yang kita ikuti ajarannya Yesus itu, ajaran Tuhan. Baru itu dibilang enggak murtad. Sampai di sini firman Tuhan Kak Beni sampaikan secara sederhana, tapi saya berharap kita mengerti. Kalau tidak mengerti boleh bertanya. Ada yang belum paham sampai di sini boleh bertanya? Ayo, Kak Beni buka ruang pertanyaan. Aku paham dikit lah Kak, arti murtad. Nah, arti murtad bukan bicara tentang pindah agama A ke agama B. Tapi lebih kepada Iblis ke karakter atau perilaku, kehendaknya. Lebih kita ikuti kehendaknya iblis atau kehendak dunia ini, godaan-godaannya, atau kehendak kita sendiri yang egoisnya kita, atau kehendaknya Tuhan. Di luar dari kehendak Tuhan kita lakukan itu ya, istilahnya menentang kehendak Tuhan, itu murtad namanya. Pokoknya setiap orang menentang kehendak Tuhan itu murtad. Sekalipun labelnya Kristen. Ada orang Kristen berkata, aku Kristen sejak kecil. 70 tahun aku Kristen. Tapi kerjanya menyakiti hati orang, memeras, membenci, menganiaya perasaan orang, korupsi, pengkhianat, penjahat, menghancurkan hidup sesamanya, memeras, menindas.
membunuh, itu namanya murtad atas kehendak Tuhan. Murtad lebih kepada karakter perilaku orang yang menentang kehendak Allah. Sekalipun beragama. Termasuk kita Kristen. Kita juga sering murtad terhadap kehendak Allah. Kita menyakiti hatinya. Kita melukai perasaannya. Kita tidak mau mengikuti kehendaknya. Kita sering murtad. Menentang dia. Seperti lagu tadi. Kak Beni yang nyanyikan barusan. Boleh diikuti. Ya, Kak Beni udah selesai hari ini. Sampaikan firman. Kiranya memberkati kita semuanya. Dan saya percaya juga pasti memberkati kita. Ya. Kak, kata kakak mau kesaksian. Jangan. Ya, bentar nanti diteguhkan sama kesaksian. Siapa yang mau bersaksi, boleh sampaikan kesaksiannya. Debbie ya? Mau kesaksian Debbie? Enggak, kemarin kakak bilang hari Rabu kakak mau kesaksian. Oh, oke. Nanti saya sempat kesaksian ya. Ya. Itu aku ingat. Ini lagu ini tadi. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak kulakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Itu kita udah murtad terhadap kehendaknya. Kita menentang kehendaknya. Kita tidak mau tahu kehendaknya. Yuk. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan. Kalau kita murtad berarti kita kembali kepada Dia. Waktu kita tidak melakukan firman Tuhan, itu kita sedang murtad. Oleh karena itu kita balik, kita kembali kepada Dia. Maka dari itu lagu ini muncul. Di sisa waktuku, kau ubahkan. Muncul di dalam hati kita ya. Satu yang ku perlu, oh, ku mohon padamu. Kita memohon kepada Tuhan. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus telah. Ini doa kita kepada Dia. Betapa rinduku, oh, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Ayo sama-sama. Satu yang ku perlu, Yesus, ku mohon padamu. Kami memohon padamu Tuhan. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Oh, betapa rinduku, ku mau berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, waktu kita pulang, ku bertemu Tuhanku,
berkenan padamu. Waktu kita sudah berbalik arah, kita nggak murtad lagi kepada kehendaknya. Seperti saya bilang tadi, kita kerja di satu perusahaan. Akhirnya kita nggak melakukan kehendaknya, lalu dipecat. Tapi waktu kita hidup di bumi ini, tahu kita sadar kita salah, kita berdosa, kita jahat, kita murtad terhadap kehendak Allah, kita menentang, kita berpaling, kita meninggalkan kehendak Tuhan. Tapi kita setelah dengar firman kita bertobat, waktu kita nanti pulang ke sorga, Tuhan tidak tolak kita. Amin. Tuhan tidak tolak kita. Ya, Tuhan tidak pecat kita sebagai anaknya. Tapi Tuhan terima kita, Tuhan sambut kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Nanti istri saya akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa, yang mengajari kami Tuhan, untuk kami memiliki kecerdasan roh. Terima kasih ya Bapak, pertajam terus diri kami, sehingga kami tidak tumpul akan kebenaran firman-Mu, tapi senantiasa semakin hari kami semakin dipertajam oleh firman-Mu, kami cerdas oleh Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya firman-Mu hidup. Oleh sebab itu ketika kami membuka hati dan pikiran kami untuk belajar sungguh-sungguh, mendengarkan sungguh-sungguh dan melibatkan Roh-Mu di dalam hidup kami, maka kami Tuhan, kami akan menjadi orang yang luar biasa di tangan-Mu, karena kami percaya hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau yang ada di dalam kami, yang menguasai seluruh aspek hidup kami. Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk Engkau pakai sesuai kehendak-Mu. Kami tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu malam ini, mengajarkan kami untuk taat dan bersungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Akan seperti yang hamba pernah perkatakan berapa bulan kemarin, gandum dan ilalang tumbuh bersama-sama di dalam satu ladang yang sama. Tetapi pada waktunya gandum dipanen dan dinikmati. Biarlah kami ini sebagai gandum yang pada waktunya Engkau akan bisa menikmati kami ya Bapa. Kami matang, tidak ada satupun yang busuk ataupun mati. Tapi ilalang, sekalipun tumbuh dengan gandum, pada akhirnya akan diambil, dicampakkan, dibuang dalam perapian. Bapa, hamba tidak mau dari jemaat-Mu ini ada yang jadi ilalang itu, tapi biarlah kami semua gandum-gandum yang Kau akan memanennya pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu untuk bisa Engkau nikmati dalam sepanjang hidup kami, yaitu perkataan manis kami, sikap hati kami yang manis, pikiran kami yang berkenan, hati kami yang berkenan, jiwa kami yang berkenan. Terima kasih ya Bapa. Kami tidak mau Tuhan murtad. Kami tidak mau, kami mau kuat. Karena Engkau yang menopang kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, biarlah firman-Mu ini menjadi rema yang kuat dalam hati kami. Ketika kami menghadapi goncangan, hidup kami kuat. Karena ada firman-Mu yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati pikiran kami, berkati hati kami, berkati seluruh hidup kami. Berkati ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Semua untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Berkati dalam rumah tangga, berkati apa yang dikerjakan Kau buat berhasil. Berkati seluruh pelayanannya Tuhan yang sudah Engkau percayakan. Terima kasih Tuhan, berkati juga tesis yang mulai dikerjakan Tuhan. Engkau tolong hamba-Mu ini bukan sekedar nilai yang terbaik, tapi perilaku setelah mendapatkan tesis itu untuk menerapkannya. Terima kasih ya Bapak, kesabaran terus Engkau berikan dalam hati hamba-Mu ini, sehingga kami semuanya Tuhan bisa melihat Tuhan dalam diri hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah selesai. Tapi kami percaya Tuhan selesai disampaikan, tapi kami percaya Roh-Mu menghidupkan dalam diri kami. Terima kasih ya Bapak, ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Semua berjalan baik, semua karena penyertaan-Mu. Terima kasih sekalipun kami di tempat yang berbeda, Engkau menyatukan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapak, hamba-Mu berdoa juga Tuhan saat ini Veronica yang sedang berulang tahun pernikahan. Bapak, terima kasih anakmu ini di mana 7 tahun sudah dilalui. Banyak hal terjadi. Terima kasih Engkau memberkati pernikahan anakmu ini Tuhan. Hamba memberkati Veronica beserta suaminya. Mereka berdua ini semakin kuat cinta di antara mereka semakin besar ya Tuhan. Hamba memberkati pernikahan anakmu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, biarlah Engkau selalu campur tangan apapun yang sudah Engkau izinkan dalam hidup Veronica Tuhan. Engkau berikan kekuatan untuk anakmu ini menghadapinya. Biarlah Veronica melihat Engkau di dalam setiap pergumulan hidupnya. Engkau Allah yang hidup, yang ada beserta dengan Veronica sehingga dia kuat. Engkau yang menopang hidupnya. Engkau yang memberikan sukacita dan pengharapan. Terima kasih juga Tuhan kesehatan dari Veronica dan juga suaminya. Terima kasih ya Bapa. Engkau berikan kebahagiaan yang dari Engkau yang menurut ukuran-Mu untuk anakmu ini ya Bapa. Hamba minta damai sejahtera turun atas anakmu ini Veronica di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati ketiga anak yang sudah Engkau anugerahkan bagi Vero. Tuhan, Engkau berkati dalam masa anak-anak mereka, biarlah Veronica dan juga suaminya menjadi teladan bagi anak-anaknya, menjadi kuat dan panutan, menopang seluruh anak-anaknya. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati dalam sekolah, masa depannya, hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, hamba rindu ketiga anak Veronica mencintai Engkau lebih dari apapun ya Tuhan, dan jadi berhasil di tangan-Mu. Bapak, hamba memberkati ulang tahun pernikahan dari Veronica, dan hamba menyerahkannya ke dalam tangan-Mu sampai tua, sampai maut memisahkan, mereka tetap kuat dan bersama-sama hidup bahagia selamanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biarlah Vero tetap kuat menjadi teladan untuk anak, mertua, suaminya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan atas Veronica. Terima kasih ya Bapak, Engkau peluk, Engkau dekap anakmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur menyerahkan Veronica ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hadir di ibadah malam ini. Biarlah semua anak-Mu Engkau berkati dengan penuh kelimpahan kebaikan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau tahu mereka melebihi kami. Oleh sebab itu hamba menyerahkan mereka. Bapak, terima kasih. Biarlah anak-anak-Mu ini tetap kuat. Karena hamba melihat Tuhan, terima kasih. Hamba melihat kesungguhan dari anak-anak-Mu ini. Hamba melihat dari wajah, kepolosan wajah mereka. Bapak, berkaryalah terus dalam hidup anak-anak-Mu ini. Tantangan apapun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mencari Engkau ya Tuhan. Hamba minta kuatkan dan teguhkan hati anak-anak-Mu ini dalam mengiring Engkau. Karena di luar Engkau kami binasa, kami gak mau Tuhan. Oleh sebab itu dekap seluruh anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka semakin hari semakin mengerti dan merindukan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hamba memberkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk orang tua mereka semua dalam penjagaan-Mu yang di kampung ya Tuhan. Terima kasih untuk suami mereka. Terima kasih untuk anak-anak mereka. Terima kasih untuk rumah tangga yang Kau berkati. Terima kasih untuk mertua mereka. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar dari jemaat-Mu. Hamba menyerahkan dan memberkati mereka semuanya. Bapak, hamba berdoa juga untuk pandemi. Terima kasih. Vaksin sudah masuk ke negara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau terus berkarya di dalamnya, Engkau yang menyertai.
Terima kasih ya Bapak, kehendak-Mu yang jadi. Siapa yang sudah Engkau pilih Tuhan, karena masih ada yang pro dan kontra. Bapak, Engkau campur tangan dan hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik bagi negara kami dan seluruh bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapak, hamba memberkati Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, wakilnya dan juga serta jajarannya. Berkati Tuhan, karena kami percaya pemerintahan di bumi adalah wakil-Mu. Terima kasih ya Bapak, Kau memberkati presiden kami, wakil presiden jajarannya dan juga seluruh pejabat negara ini dari yang tertinggi sampai terendah. Terima kasih Bapak, Engkau melawat Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Bapak dan juga pengerjaan dari vaksin ini Tuhan, hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu, semua lancar dalam penyertaan-Mu. Immanuel, Engkau beserta dengan rakyat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati China di mana anak-Mu ini Engkau tempatkan. Karena kami percaya damai sejahtera di tempat itu adalah kesejahteraan bagi jemaat-Mu. Hamba memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menangkan China Tuhan. Penuh dengan kemuliaan pemerintahannya di sana. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita terima berkat. Bapak, aku berdoa memberkati semua yang ada di Facebook, yang mendengarkan live streaming ini. Tuhan berkati mereka dalam segala kelimpahan kebajikan yang dari Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Tuhan tolong semua. Tuhan buka jalan untuk jawaban-jawaban dari permasalahan mereka, untuk mereka menemukan jalan keluarnya Tuhan Yesus. Bapa, kalau ada di antara umat manusia yang saat hari ini sedang berputus asa, hampir bunuh diri, menghabisi hidupnya, Tuhan aku berdoa, Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka, berjumpa pribadi dengan mereka, untuk mereka Tuhan tidak jadi bunuh diri hari ini. Bapa tolong, kalaupun juga mereka harus bertemu dengan kebenaran itu, lalu harapan mereka muncul. Tuhan tolong gagalkan rencana itu Bapa di surga. Ini doaku dalam nama Yesus Kristus. Siapapun yang menyaksikan di live streaming ini, Tuhan memberkati mereka semuanya dengan segala yang terbaik yang dari Tuhan buat kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan. Kita angkat tangan, kita terima berkat. Bapa, memohon berkat daripada Tuhan mengasihi engkau. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Dan cinta Yesus Kristus dan kasih sayang-Nya yang begitu besar melimpah atas kita semuanya. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keturunan-keturunanmu. Keturunan-keturunan ilahi. Diberkati setiap yang engkau kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu dijadikannya berhasil. Oleh karena engkau mengasihi Tuhan. Karena engkau cinta Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati semua sidang jemaat Tuhan.